Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran daring atau PJJ di channel YouTube SMP Negeri 1 Gegesik. Gimana anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anakku sekalian, kali ini Ibu akan menjelaskan beberapa hal, tapi sebelumnya perlu kalian ketahui ada moto yang bisa kalian pegang terkait dengan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini, yaitu moto kita kali ini dalam pelajaran PAIBP kelas 9 di semester kedua, bertakwalah kepada Allah dan sambunglah tali persaudaraan di antara kamu sekalian. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada hari ini nanti di materi pembelajaran PAIBP kelas 9 di semester kedua ini, kalian nanti bisa mengikuti link pembelajaran di sini, dan nanti harus kalian simak baik-baik agar kalian bisa pahami, dan setelah itu nanti kalian bisa mengikuti latihan-latihan yang ada, termasuk di dalamnya nanti dari LKS. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan materi pembelajaran PAIBP di kelas 9 semester kedua, yaitu tentang Al-Quran dan Hadis, tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, kamu bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita menghargai, menghormati, dan saling tolong-menolong di antara kita sesama umat, terutama umat Islam, termasuk di dalamnya juga dengan orang-orang non-muslim. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian. Kita nanti ketemu lagi di pembelajaran daring pada materi berikutnya. Tetap terapkan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu di pelajaran PAIBP kelas 9 di semester kedua. Sebelum nanti kalian memahami, simak terlebih dahulu. Ya, simak baik-baik agar kalian bisa mengerjakan latihan-latihan setelah kalian mengikuti pembelajaran ini. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang Al-Quran dan Hadis, tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan kali ini terkait dengan materi Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, toleransi dan menghargai perbedaan. B. Makna toleransi dan menghargai perbedaan. C. Hikmah perilaku toleransi dan menghargai perbedaan. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lihat yang pertama, yaitu toleransi dan menghargai perbedaan. Sebelum nanti Ibu akan menjelaskan tentang dalil nakli dari toleransi ini, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan suku bangsa, warna kulit, keyakinan, dan masih banyak lagi perbedaan yang lainnya. Walaupun banyak perbedaan, manusia harus tetap hidup berdampingan dengan manusia yang lainnya. Nah, dalam hidup berdampingan itu dibutuhkan sikap toleransi yang akan menjadikan hidup menjadi aman, damai, dan tenang. Untuk itu akan Ibu jelaskan dalil nakli atau Al-Quran yang terkait dengan toleransi ini terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
lagi Maha mengenal. Dari ayat ini kita bisa simpulkan atau apa sih kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 13 ini? Yang pertama, kandungannya adalah Allah menciptakan manusia itu terdiri atas laki-laki dan perempuan. Dengan adanya lain jenis ini, maka kita bisa akan lebih banyak lagi laki-laki dan perempuan bisa saling menikah sehingga makhluk atau hamba Allah lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kita tahu bahwa salah satu contoh di negara kita saja Indonesia banyak sekali suku bangsa. Dan dalam hal ini tentu saja kita tahu agar kita bisa saling mengenal terkait dengan tujuan yang ketiga, yaitu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan demikian agar antar manusia bisa saling mengenal, menghargai dan menghormati. Kemudian yang keempat, kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dari sini bisa kita lihat bukan masalah kaya, bukan masalah cantik, bukan masalah pandai atau gantengnya. Yang akan berdiri di sisi Allah kelak adalah orang yang paling bertakwa. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan yang B, yaitu pengertian, perilaku, toleransi, dan menghargai perbedaan. Sebelumnya, Ibu yakin kalian sudah mengerti apa sih toleransi, karena bukan hanya dalam pelajaran agama saja, dalam pelajaran PKN atau juga dalam pelajaran IPS, kalian pasti sudah mengerti apa arti toleransi itu sendiri. Toleransi ini adalah sikap menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Atau di dalam Islam, kita sering menyebutnya dengan istilah tasamu. Apa sih itu tasamu? Tasamu yaitu menghargai dan membiarkan orang lain berbeda-beda pendapat dan pendirian, walaupun bertentangan dengan keyakinan kita sendiri. Nah, di sini kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari tentu saja kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin saja berbeda keyakinan dengan kita. Lantas, apakah kita kemudian bermusuhan? Tidak. Banyak sekali contoh yang bisa kita lihat, banyak berdiri masjid, gereja, atau juga kelenteng yang saling berdampingan. Itu tandanya bahwa kita bisa menghargai persatuan atau menghargai orang-orang yang berlainan agama di antara kita. Baiklah, ada beberapa perilaku yang harus kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari antara yang satu dengan yang lain. Pertama, ini adalah perilaku toleran antar umat muslim. Yang harus kita lakukan yaitu kita harus menciptakan persaudaraan yang damai dan sejahtera dengan saling menghormati, menjaga lisan dan tangan kita. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwa orang-orang Islam itu satu sama lain bersaudara, tiada lebih seorang atas seorang yang lain kecuali karena ketakwaannya. Kemudian di hadis yang lain juga disebutkan yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, perumpamaan bahwa antara orang muslim yang satu dengan yang lain itu ibarat satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh menderita, maka akan menjalar ke seluruh tubuh yang lain. Ada juga hadis yang lain menjelaskan bahwa antara muslim yang satu dengan muslim yang lain itu ibarat satu bangunan yang kokoh. Apabila salah satu penyangganya atau tiangnya rubuh, maka akan rubuhlah bangunan tersebut. Oleh karena itu, sesama muslim kita harus saling mendukung, saling menghargai, saling bahu-membahu agar Islam ini tetap berdiri dengan kokoh. Di dalam hadis lain, yaitu hadis yang diriwayatkan Muslim, tentang hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu apa saja? Ini ada 6. Yang pertama, apabila berjumpa, berilah salam. Jadi antara sesama muslim, apabila kita bertemu, gak ada salahnya kita saling mendoakan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang artinya bahwa kita memberikan keselamatan, ucapan keselamatan bagi sesama muslim. Kemudian yang kedua,
Apabila ia mengundangmu, penuhi undanganmu. Jadi apabila kamu diundang oleh sesama muslim, apakah itu dengan cara misalnya ada tahlilan atau misalnya kondangan, penuhi undangan selama kita tidak ada halangan. Kemudian yang ketiga, apabila meminta nasihat, maka nasihatilah. Artinya bahwa apabila ada seorang muslim yang kebetulan dia butuh nasihat, minta nasihat kepada kamu. Selama kita bisa memberikan nasihat, maka berilah nasihat kepada mereka. Kemudian yang keempat, apabila ia bersin dan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka doakanlah. Jadi kalau ada orang bersin, ada orang wain, kemudian dia berucap alhamdulillah, maka doakanlah orang tersebut. Kemudian yang kelima, apabila ia sakit, maka tengoklah. Sesama orang muslim, tentu saja kita harus peduli kepada muslim yang lain. Salah satu contohnya tadi, apabila ada orang yang sakit, maka kita tengok. Kemudian yang keenam, apabila ia meninggal, maka iringkanlah. Di sini apabila ada sesama muslim, ini adalah merupakan fardu kifayah. Sebab apabila seseorang atau seorang muslim meninggal kemudian tidak ada seorang pun yang melayat, maka akan berdosalah semua. Tapi sebagai seorang muslim, kita harus mengiringkan saudara kita yang meninggal sampai ke peristirahatannya yang terakhir. Itulah perilaku toleran antar umat muslim. Selanjutnya kita juga harus menghargai, menghormati perilaku toleran terhadap antar umat beragama, apakah itu terhadap orang Kristen atau juga orang Buddha atau juga orang Hindu. Kira-kira apa saja yang harus kita lakukan? Pertama, di sini bahwa terkait toleran antar umat beragama ini dapat dimaknai sebagai suatu sikap untuk dapat hidup bersama masyarakat non-muslim atau penganut agama lain. Hal ini dapat dimulai dari sikap bertetangga karena dasar perilaku toleran tersebut. Rasulullah juga pernah mencontohkan, pernah ada seorang Yahudi yang meninggal, kemudian saat itu Rasulullah berkumpul dengan sahabatnya, kemudian Rasulullah berdiri. Seorang sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah harus berdiri? Mereka itu adalah orang Yahudi. Rasulullah menjawab, kita harus menghormati dia sebagai makhluk Allah. Inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan berarti kemudian kita mengikuti ajarannya. Firman Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 6 disebutkan, lakum dinukum waliyadin. Artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita bisa saling menghargai, saling menghormati, saling toleran. Biarkan mereka hidup dengan agamanya sendiri dan kita pun hidup dengan agama kita sendiri. Yang penting kita bisa saling menghormati antara sesama. Nah, kira-kira contoh perilaku toleran dalam menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari ini bentuk-bentuknya seperti apa saja? Yang pertama yaitu memperbaiki tempat-tempat umum. Tempat umum ini adalah milik bersama, artinya bisa jadi itu adalah milik orang Islam atau juga Muslim. Seperti misalnya kita memperbaiki solokan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua membantu orang yang terkena musibah. Yang sekarang ini barangkali Indonesia sedang dilanda musibah yang begitu banyak di awal tahun 2021 ini. Gak ada salahnya sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa saling membantu orang yang terkena musibah. Kemudian yang tiga, membantu korban kecelakaan lalu lintas. Sebagai orang Islam yang baik atau warga negara yang baik, kita juga harus sigap apabila ada orang yang kecelakaan lalu lintas, kita segera menolongnya. Kemudian yang keempat, tidak mengganggu aktivitas ibadah non-muslim. Tadi sudah Ibu sebutkan dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Kita tidak boleh mengganggu aktivitas ibadah non-muslim. Orang Kristen sedang mengadakan kebaktian, biarkan mereka dengan tenang mengadakan kebaktian. Begitu juga saat kita melakukan aktivitas ibadah seperti sholat Jumat, mereka pun tidak akan mengganggu karena kita saling menghargai. Kemudian yang kelima, saling menghormati atau menyayangi sesama pelajar. Artinya bahwa dalam di satu sekolah mungkin ada saja yang agamanya Islam, ada yang non-muslim. Disinilah kita harus bisa saling menghargai, saling menghormati dan menyayangi sesama pelajar.
Kemudian yang terakhir yaitu berlaku sopan santun kepada sesama dan lain-lain. Artinya masih banyak sekali contoh-contoh yang bisa kalian berikan terkait dengan kita berperilaku toleran dan menghargai perbedaan antar umat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu toleran dan menghargai perbedaan, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama adalah mendapat rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, meneladani sikap yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah itu orangnya penyayang, menghargai terhadap musuh, ya, terhadap sesama orang, artinya bukan hanya muslim tetapi juga non muslim. Kemudian yang ketiga, memperbaiki hubungan kekerabatan, ya, dengan kita bersikap toleran, menghargai satu sama lain, hubungan kekerabatan antar kita akan bisa terjalin, bukan permusuhan yang ada tetapi kekeluargaan yang akan lebih kuat. Kemudian yang keempat, menghilangkan perselisihan dan permusuhan. Dengan adanya sikap toleran, khususnya yang ada di Indonesia ini, orang-orang Indonesia sudah bisa menerapkannya, apalagi ada di dalam undang-undang dasarnya yang artinya bahwa sesama warga negara Indonesia kita tidak boleh bermusuhan, kita tidak boleh berselisih karena di dalam Islam yang namanya menghargai, menghormati adalah sikap yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan materi ini bisa kalian simak dengan baik-baik dan nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di link atau Google Form ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.